Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, hari ini izinkan saya berbicara tentang alam-alam yang sudah dan yang akan dilewati oleh para manusia. Sesungguhnya kita di dunia ini adalah ibarat suatu perjalanan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini seperti halnya kita numpang minum. Jika kita ibaratkan dunia ini seperti halnya numpang minum, tentulah kalau kita numpang minum di tempatnya orang lain, gak mungkin kemudian kita tidur di situ, santai-santai di situ. Nanti saja, pasti kita akan berangkat pergi dari tempat tersebut. Dunia ini ibarat sangat singkat sekali jamaah rahimakumullah. Jika dibanding dengan alam yang akan dan yang telah dilewati oleh manusia sebelumnya dan sesudahnya. Maka gambaran dari perjalanan kehidupan ini bukanlah berakhir di dunia ini, tidak. Tapi dunia ini hanyalah sementara. Dan kita akan melewati fase-fase sebelum dan yang akan dilewati oleh manusia. Jamaah rahimakumullah, alam yang pertama yang harus kita ketahui adalah alam arwah. Arwah ini sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititahkan dalam rahim ibu kita, ini merupakan alam arwah. Kumpulnya roh satu sama lain, di mana mereka bebas, di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain, di mana tidak ada kesombongan kecuali kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian kepada para manusia. Alastu birabbikum, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Yang artinya adalah, dan ingatlah wahai manusia semuanya, wahai para roh-roh yang sebelum kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Jamaah rahimakumullah, seluruh manusia telah bersaksi sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hanya satu-satunya yang akan kita sembah sampai kapanpun. Namun karena kita di dunia setelah alam arwah tersebut, kita mengalami ada fase alam kandungan, alam dunia. Dunia inilah yang telah membuat kita lengah. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Jamaah rahimakumullah, alam yang kedua adalah alam arwah. Alam yang kedua adalah alam kandungan. Alam kandungan ini berbeda satu sama lain. Ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan lahir, ada yang 9 bulan 10 hari, rata-rata seperti itu. Dan ini kita berada di dalam arwah yang sangat-sangat sempit sekali. Setelah diambil kita dari alam arwah, kemudian dititipkan di dalam perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fase-fase dalam alam kandungan. Padahal
dunia waktu itu belum secanggih teknologi yang sekarang. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan aku telah jadikan manusia dari turab, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin fi qararin makin. Kemudian aku jadikan mereka setelah menjadi Adam, karena penciptaan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Adam. Adam kemudian bertemu antara Adam dan Hawa, terjadilah pembelahan di situ manusia dalam arwah alam rahim, ya. Nutfah, ketika sperma ketemu sel telur dan dijadikanlah manusia. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kita jadikan atau kami jadikan sperma itu menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Wa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian kami lapisi mereka dengan kulit-kulit dan tulang. Fakasawnal idhama lahma. Dan kami balut tulang tersebut dengan kulit. Ma'an sya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan penciptaan itu penciptaan yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka barakallah, maha berkah Allah yang telah menciptakan, dan dia adalah sebaik-baiknya ciptaan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kita ketika lahir di dunia ini tanpa ada sama sekali dosa. Dijelaskan dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir di dunia ini tanpa dosa, dalam kondisi suci dia. Fa'abahu yuhawidanahu. Sementara bapak ibu mereka, ya, orang tua kita itulah yang menjadikan kita Yahudi, wa yunasiranahu, dan menjadikan kita semua ini menjadi Nasrani. Sesungguhnya kita ini sebenarnya kalau kita lihat dalam alam arwah dahulu, kita menjadi seorang muslim. Hanya saja kita setelah lahir di dunia ini mengenal ayah ibu kita, mengenal interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga karena perkenalan seperti inilah yang membuat kita kemudian goncang keimanannya. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hingga mengenal ada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala dari pengenalan-pengenalan yang dikenalkan oleh orang tua kita, dari manusia-manusia yang interaksi bersama kita dan lain sebagainya. Inilah gambaran dari alam kandungan yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah alam dunia. Alam dunia inilah yang menjadi pembahasan penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kematian kita. Setiap manusia pasti akan mati. Dan sebelum itu kita harus mengenal alam dunia. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa alam dunia ini adalah manusia memerankan perannya masing-masing. Ada yang menjadi seorang petani, ada yang menjadi seorang pengajar, ada yang menjadi seorang miliarder, ada yang menjadi seorang artis dengan keglamorannya, ada yang menjadi seorang public figure, ada yang menjadi seorang dai, ulama, dan lain sebagainya. Maka peran kita inilah yang kemudian yang akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apapun peran kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah. Kullukum ra'in. Setiap kalian merupakan pemimpin. Kita memimpin diri kita sendiri. Mahasiswa menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Sebelum dia akan menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi kepala daerah, menjadi kepala rumah tangga, dia harus bisa memimpin diri sendiri. Saya senantiasa mengingatkan mahasiswa semuanya, mahasiswa-mahasiswa saya di IAIN Kudus, bahwa
jika kita tidak bisa memerankan untuk menjadi pemimpin untuk diri kita ketika waktu menjadi mahasiswa dengan amanah, karena kita diberikan oleh orang tua kita amanah, yaitu masuk kelas, belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan kita nanti. Ini adalah peran kita. Amanah ini senantiasa harus kita laksanakan sampai kapanpun. Kita jaga amanah tersebut sehingga ketika waktu kita selesai menjadi seorang mahasiswa, amanah itu jauh lebih berat lagi. Kita menjadi kepala rumah tangga, kita menjadi kepala RT, kita menjadi kepala masjid, ketua masjid, kepala daerah, bupati, gubernur, bahkan kita menjadi presiden suatu ketika nanti. Ya marhamakumullah, inilah peran kita masing-masing, yang setiap peran kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bagaimana kepemimpinan kita? Apakah kita memang benar-benar memimpin dengan baik ataukah dengan buruk? Apakah ketika waktu kita memimpin merangkul rakyat semuanya ataukah tidak? Kemudian jamaah rahimakumullah, di dunia ini adalah ladang ujian. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada kita sesungguhnya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian. Di manakah atau siapakah yang lebih baik amal di antara kalian? Apakah si A ataukah si B? Apakah orang yang kaya itu dengan kekayaannya kemudian dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, menyantuni anak-anak yatim, pergi ke masjid, pergi ke Baitillah dengan kekayaannya, ataukah malah membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sebagai raja-raja kecil di dunia ini, sombongnya luar biasa. Padahal semua dunia ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita semuanya. Kekayaan merupakan ujian, kemiskinan merupakan ujian, kecantikan merupakan ujian, kejelekan merupakan ujian. Ketinggian derajat merupakan ujian, kerendahan derajat merupakan ujian di tengah-tengah kita. Sehingga kita tidak bisa mengukur diri kita lebih tinggi dari manapun kecuali dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dunia ini merupakan ladang di akhirat nanti. Artinya kalau memang kita menanam kebaikan kita di dunia ini, maka kita akan memanen kebaikan kita di akhirat nanti. Jika kita menanam keburukan di dunia ini, tentu kita akan memanen keburukan di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, ibarat orang yang ada di dunia ini, ketika waktu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir, bagaimanakah surga, bagaimanakah neraka yang terbuat dari 70 kalinya daripada panasnya api dunia. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, kok bisa ya api 70 kalinya daripada dunia ini. Kemudian ketika kita dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah manusia-manusia yang ada di surga nanti? Ka'annahunna lu'lu' wal marjan, seperti halnya mutiara-mutiara cair yang begitu indah sekali. Ibarat mutiara, jamaah, kalau kita melihat sisi kanannya, tentu kita akan melihat sisi kirinya. Tembus pandang berarti ya. Wallahu a'lam. Apakah tembus pandang atau seperti apa, tapi yang pasti sangat indah sekali. Kok bisa ya seperti itu? Berkali-kali kita mengatakan kok bisa. Seraya ada rasa ketidakpercayaan di situ. Sama seperti halnya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita di alam janin dulu, di dalam kandungan ibu kita, ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti wahai manusia yang ada di dalam kandungan, wahai janin, engkau akan melihat bagaimana fenomena di dunia nanti. Bagaimana dunia itu sangat luas sekali. Rumahnya sangat besar, istananya megah dan lain sebagainya.
Kok bisa ya? Pasti kita akan berpikir seperti itu di dalam alam janin. Karena kita belum mengenal alam dunia dan belum pernah melihatnya sama sekali. Sama seperti halnya kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan alam barzakh, alam surga, alam neraka nanti. Seperti itulah keadaannya. Jamaah rahimakumullah, setelah kita meninggal nanti, kita berangkat ke dalam alam yang keempat, yaitu alam barzakh. Barzakh yaitu penyekat. Kajian-kajian saya sebelumnya berbicara tentang alam barzakh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam barzakh yang ada di dalam alam kubur. Barzakh itu adalah penyekat antara dunia dengan akhirat. Orang yang ada dalam alam barzakh tidak mungkin dia bisa ke dalam alam dunia ataupun melaju menuju alam akhirat. Karena ini alam barzakh itu, alam kubur itu seperti halnya pertamanan-pertamanan akhirat. Artinya ketika kita mendapatkan siksa di neraka nanti, kita juga akan mendapatkan DP di dalam pertamanan akhirat tersebut atau alam kubur tersebut. Jika kita mendapatkan kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kemudian jamaah rahmakumullah, banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang alam kubur. Di antaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Utsman radhiyallahu anhu, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Ma ra'aitu maudaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Wahai Utsman, saya tidak pernah melihat pemandangan lebih dahsyat daripada pemandangan kuburan. Artinya siksa yang ada di dalam alam kubur itu lebih ngeri, lebih dahsyat sekali daripada siksa yang ada di dalam alam dunia. Jika memang kita di dunia ini disiksa oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, bisa meminta perlindungan dari orang-orang yang kita kenal, ada saksi di situ yang memberatkan, ada hakim di situ, ada orang tua kita, ada relasi kita. Namun kalau memang kita mendapatkan azab di alam kubur, apakah ada orang yang akan menolong kita, jamaah? Tidak akan mungkin bisa. Maka disinilah ibaratnya kita tidak bisa keluar dari alam barzakh itu. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dan kehidupan akhirat itulah dijadikan untuk orang-orang yang tidak ada kesombongan di dalam hatinya dan dia tidak pernah merusak di dunia ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik, hasil yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika datang seorang orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata orang kafir tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa membawa izam atau tulang belulang dan diremuknya di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kami jika memang mati kemudian menjadi tulang belulang seperti ini, diremuknya di depan Rasul, kemudian tulang belulang yang seperti ini, yang remuk seperti ini, apakah nanti kami akan dibangkitkan lagi? Dia serta-merta tidak percaya. Kemudian datang ayat kepadanya, qala may yuhyihal 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, wahai Muhammad, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah remuk? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menjadikannya hidup adalah zat yang telah menciptakannya pertama kali. Jika memang kita dari tiada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari alam roh yang tidak ada kemudian diciptakan di alam dunia ini, ada kita, di alam rahim juga ada kita. Bagaimana ketika kita tiada nanti, kita diciptakan lagi, itu jauh lebih mudah. Karena fotokopi itu jauh lebih gampang daripada kita harus menuliskan skripsi kita awal. Betul ya, seperti itu ya. Nah, ibaratnya seperti itulah yang terjadi.
Jamaah rahimakumullah, kemudian berikutnya adalah alam mi'ad, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya dalam kaki yang buntung. Berjalan dia dengan melata. Ya Allah, naudzubillah. Ada yang berjalan dengan tangannya, ada yang berjalan seperti ngesot, ada yang berjalan seperti hanya ular. Ya Allah, ngeri sekali jamaah rahimakumullah. Ini adalah alam mi'ad, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang satu sama lain berbeda-beda. Ada orang yang kemudian kepanasan di alam mahsyar nanti, yang sampai kepanasannya, keringatnya sampai tenggelam dia. Ada yang sama sekali tidak berkeringat sama sekali. Ini satu sama lain berbeda. Ya Allah, kita akan melihatnya nanti di akhirat nanti. Kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Padahal alamnya sama, tapi kehidupannya berbeda-beda. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menakdirkan, maka akan menjadi sesuatu. Kita ingat bagaimana ada fenomena tsunami Aceh, di mana luluh lantah yang namanya Aceh ketika waktu itu 2004 silam, tahun 2004 silam. Namun di tengah-tengah bahtera yang sangat besar itu, tsunami yang menerjang dan meluluhlantahkan Aceh, ada masjid-masjid yang kecil sekali, masih berdiri kokoh, sementara bangunan-bangunan di sampingnya hancur lebur berantakan. Ini menggambarkan ada mukjizat di situ. Ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu bangunan, tapi puluhan bangunan. Saya melihatnya di dalam Google. Sampai sekarang masih ada jamaah. Ini menunjukkan arti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam tsunami Aceh tersebut. Bagaimana itu di dunia, sementara kita di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Kemudian berikutnya adalah alam terakhir, yaitu surga dan neraka. Setelah kita melewati yaumul ba'ats dan yaumul mahsyar. Ya, mahsyar itu tempat perkumpulan seluruhnya, seluruh manusia, yaitu ada surga dan ada neraka. Disitulah janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji untuk orang-orang mukmin dan mukminat akan surga yang di bawahnya sungai-sungai. Dan untuk orang-orang yang kafir tentunya wal kuffaru naru jahannam khalidina fiha. Dan untuk orang-orang kafir neraka jahanam yang akan berkobar-kobar selamanya. Wala'anahumullah walahum adzabun muqim, dan akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.